Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Putri Cahyani, NIM 19045-128. Di sini saya akan menjawab soal UTS astronomi. Yang pertama, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Jawabannya, karena astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, sifat fisik, sifat kimia, dari matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit yang lain. Jadi, ilmu astronomi dibutuhkan oleh para ahli geografi untuk pengamatan tentang lapisan atmosfer yang berguna bagi kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Soal kedua, yaitu jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbarunya. Kemudian analisis keterkaitannya dengan cabang ilmu geografi. Jadi jawabannya, pada tahun 1430 sampai 1504, Muller bersama Water membuat penanggalan berdasarkan benda langit yang kemudian dijadikan atau dipakai oleh para pelaut Spanyol untuk mereka berlayar. Kemudian pada tahun 1473 sampai 1543, yaitu Nicolaus Copernicus memulai karyanya yang baru tentang alam semesta yang menempatkan matahari sebagai pusat sumbu bumi. Kemudian yang ketiga, 1546 sampai 1601, Tycho Brahe yaitu berkata planet berputar mengelilingi matahari, sementara matahari bersama dengan planet yang mengelilinginya sebagai satu kesatuan. Penemuan terbaru astronomi yaitu NASA Phoenix berhasil mendarat di Mars pada bulan Mei lalu. Kemudian ditemukan bahwa planet Mars dapat dihidupi oleh manusia karena terdapat sumber air yang ada di dalamnya itu. Jadi, keterkaitannya itu pada ilmu geografi, kemungkinan Mars memiliki atau mempunyai kajian geografi yang sama yang ada pada bumi. Soal ketiga, jelaskan tentang teori dan hukum fisika yang terjadi di tata surya. Jawabannya, teori yang sering kita dengar yaitu teori nebula. Bangsa Yunani mengamati bahwa di langit terdapat benda yang kelihatannya bergerak relatif terhadap bintang-bintang, dan mereka menamai benda langit tersebut yaitu planeten atau pengelana. Sedangkan untuk hukumnya ada hukum Kepler, di mana hukum Kepler itu ada 3, yaitu hukum pertama Kepler yang semua planet bergerak dalam lintasan elips dan menyitari matahari. Kalau untuk hukum kedua Kepler, kecepatan orbit suatu planet menyitari matahari tidaklah konstan tapi berubah-ubah. Untuk yang ketiga, hukum ketiga Kepler, yaitu perbandingan kuadrat periode revolusi terhadap pangkat 3 dan jarak rata-rata planet adalah sama ke semua planet. Kemudian ada hukum Titus-Bode. Hukum Titus-Bode ini menandai jarak antara planet dan matahari dengan angka 0, 3, 6, 12, dan 24. Dan ini menggandakan setiap bilangan kecuali 0. Kesesuaian hukum Newton dan hukum Kepler. Maka setiap benda akan saling berinteraksi dalam menggerakkan gaya gravitasi yang sama. Jadi gaya gravitasi dan bendanya sama-sama akan bergerak. Soal nomor 4, deskripsikan karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari, kemudian dampaknya terhadap bumi. Karakteristik matahari yaitu berbentuk bola dan memiliki senyawa berupa gas hidrogen 74% dan helium 25%.
Kemudian matahari berupa objek terbesar yang ada di tata surya. Masanya itu 99,85% dari total massa tata surya yang ada. Kemudian matahari juga merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi yang jaraknya hampir 157 juta kilometer. Fenomena matahari yang dampaknya bagi bumi yaitu ada fotosfer atau lapisan cahaya, merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km, suhunya 6000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, matahari akan memancarkan cahaya yang berwarna kekuningan. Kemudian ada yang kedua, fenomena korona, merupakan lapisan gas yang sangat tipis, dan gas tersebut tampak seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari dan dapat dilihat saat gerhana matahari total. Soal nomor 5, penyebab perbedaan bumi dengan planet lainnya di tata surya dan komponen apa saja yang mendukungnya. Jadi jawabannya, bumi dengan matahari berjarak 157 juta kilometer. Jadi jarak ini yang bisa membuat bumi bisa ditinggali oleh makhluk hidup seperti kita, manusia, dan tumbuhan serta hewan-hewan. Sedangkan di planet Merkurius dan Venus tidak bisa ditinggali karena jaraknya ke matahari itu sangat dekat, yaitu kurang dari 150 km. Sedangkan planet Mars dan Neptunus juga tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup seperti kita karena jaraknya terhadap matahari terlalu jauh, yaitu lebih dari 150 km. Jadi di sana sangat dingin, di sana mungkin akan terasa dingin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.